Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Sina AMD Angkatan 15 Kelompok 3 nomor urut 26 dengan widya suara Bapak Dr. Andes Haji Sobirin SH MSI. Akuntabilitas terbagi atas 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. 1. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Di antaranya adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Yang ketiga, akuntabilitas publik. Di antaranya adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. 2. Mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Yang ketiga, lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang keempat, langkah-langkah akuntabilitas, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan berikan evaluasi serta masukan perbaikan. 3. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan aspek informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, ASN sebagai pelayan rakyat. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam. Prinsip-prinsip nasionalisme yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Hasil yang dicapai pada sikap nasionalisme adalah bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, siap sedia membela negara dan menjaga kesatuan, tidak mau menang sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan.